mana yang lebih mudah diserang? Katanya tadi aldehid nih oleh nukleofil. Alasannya kenapa? Nah, ada ini Bu. Kalau di keton ada halangan sterik. Nah, kalau depannya R, belakangnya Kak halangan sterik, apalagi selain apa kata lain halangan apa tuh? Yang mirip selain kata selain halangan apa? Regio gitu. Oh, bukan lagi. Betul sih, belakangnya sterik. Tapi yang namanya adanya rinta Rintangan. rintangan sterik itu ya, sel. Ya enggak, sel? Iya, Bu. Karena kenapa rintangan sterik? Di aldehid apa tuh? Coba, apa bedanya aldehid dan keton? Pada gugusnya. Di aldehid ada apa, di keton ada apa? Gitu. Coba kamu lihat baik-baik. Bedanya ini kan aldehid nih. Ini keton. Apa bedanya? Kalau aldehid, berdekatannya sama ada H hidrogen. Hidrogen. Kalau di keton? Kalau keton ada ikatan selain hidrogen. Ya apa? Mana yang lebih mudah diserang? Kalau tadi aldehid biasanya apa? Mana yang alkil? Nah, alkil. Mana yang lebih besar gugusnya? Alkil atau hidrogen? Alkil. Alkil. Artinya mana rintangannya lebih besar? Alkil atau hidrogen? Alkil. Alkil. Itu. Jadi kenapa ini lebih reaktif? Jadi artinya aldehid lebih reaktif. Salah satunya yang pertama adalah rintangan sterik atau tadi kata Kevin halangan sterik. Karena ini kecil nih. Maka untuk nukleofil masuk ke karbon dari karbonil itu akan lebih mudah dibandingkan nukleofil masuk ke karbon dari keton. Karena kan ini ada R lagi di situ. Ada rintangan sterik atau halangan gitu ya. Nah, jadi itu adalah yang pertama adalah reaktif, yaitu misalnya nah ini tadi ada rintangan sterik. Jadi aldehid itu akan lebih, kalau kita ini dulu lah ya, lebih reaktif dibandingkan aldehid. Keton ya. Yang pertama adalah steric factor tadi. Jadi kalau di aldehid itu steric faktornya kecil ya. Kalau di alkil steric faktornya besar gitu. Ada satu lagi kenapa aldehid lebih reaktif? Selain steric faktor, masih ingat adalah satu lagi kira-kira apa? Elektrik. Apa? Misal R itu apa biasanya fungsinya siapa tuh? Pendorong pendorong. Betul. Kalau bahasa Inggrisnya apa pendorong? Push. Ya, tapi kalau dalam gugus tuh apa? Gugus apa tuh? Titik-titik grup. Donating group. Elektron donating group. Jadi artinya dia mendorong elektron gitu ya ke situ ya. Ya enggak? Gitu ya. Jadi kalau ini positif, dia di apa namanya? Ini EDG juga kan? Ya. Kalau di aldehid yang mendorong elektronnya satu R. Kalau di keton, di keton ada 2 pendorong elektronnya. Maka kepositifan atau karbokation dari karbonil mana yang lebih besar? Aldehid atau keton? Mana yang lebih positif? Karbonil dari karbonil aldehid atau keton? Apa tuh? Yang mana yang lebih positif? Aldehid sih, Bu. Iya, betul aldehid. Kalau ini dorongan elektron ke sana artinya dia kan akan terpengaruh. Misalnya kalau tanpa ini ya, tanpa ini maka dia akan tadinya misalnya kalau katakanlah misalnya H gitu ya. Kan kalau H kan bukan pendorong itu ya. Seperti itu ya. Nggak kan misalnya tadinya dia sebegini nih, ya. Karena dia ada ini dia akan turun segitu. Kalau ini ada 2 gugus pendorong elektronnya. Gitu artinya kepositifannya makin kecil lagi karena kan ada elektron bergerak ke karbon dari karbonil tadi artinya bahwa kepositifan atau dari karbonil itu akan semakin kecil. Tadinya segini ya. Jadi kalau ini jadi sebegini gitu loh. Ini juga akan turun tapi karena hanya 1 ya dia kan turunnya ya jadi sebegini tapi ini jadi lebih kecil lagi gitu loh.
Oleh sebab itu, maka aldehid itu lebih reaktif dibandingkan dengan keton. Seperti itu. Jadi ini yang kita lihat nih. Jadi ini adalah positif induktif efek hanya dari satu alkyl group. Kalau ini 2 alkyl group, maka karbon dari karbonil itu akan lebih positif dibandingkan dengan dari aldehid itu akan lebih positif dibandingkan karbon dari karbon karbonil dari keton. Seperti itu. Ya, itu udah basic yang harus kita pahami sebelum kita melangkah mau reaksi. Nah, hari Kamis nanti kan kita akan pelajari regen-regen apa yang kita bisa reaksikan dengan aldehid atau keton, gitu ya. Senyawa-senyawa apa saja, gitu ya, kan ada senyawa alkohol, ada ion sianida, ada air, kemudian organologam dan lain-lainnya, gitu ya. Nah itu kita akan bahas dan apa produknya, kenapa itu bisa terjadi, gitu ya. Jadi yang penting adalah dia paham dulu basic mengenai gugus karbonil dulu, gugusnya dulu sebelum kita melangkah membahas mengenai reaksinya. Karena kalau enggak jadi bingung, kenapa ini lebih reaktif, kenapa ini kurang reaktif, kenapa yang diserang C-nya? Karena tadi muatannya kan sudah terpolarisasi. Jadi kalau ada nukleofil pastinya harus menyerang yang positif atau parsial positif dalam molekul aldehid atau keton ya di C karbonilnya ya. Makanya penting sekali pada saat kita membahas mengenai senyawa atau mengenai reaksi kimia gitu ya. Maka penting sekali kita mengetahui pusat-pusat reaktif, apakah dia positif atau negatif, atau pusat-pusat elektrofilik atau nukleofilik dalam senyawa yang kita bahas. Gitu. Itu sangat penting sekali, sehingga pada saat kita tambahkan nukleofil atau elektrofil, kita bisa membayangkan, atau kita kira-kira nukleofil masuk, maka akan bereaksi dengan apa. Kalau elektrofil masuk, maka dia akan bereaksi dengan bagian yang mana dari molekul yang kita bahas tadi. Gitu. Ya. Oke, itu mungkin yang kita bahas pada hari ini. Hari Kamis kita akan kuis ya dari apa yang sudah kita bahas sampai hari ini. Insya Allah mudah-mudahan jadi kuis yang pertama ya. Jadi adik-adik harus belajar baca kembali apa yang sudah kita bahas ya. Baca baik-baik, pelajari juga dan pahami ya sehingga mudah-mudahan kedepannya akan lebih mudah lagi gitu. Oke, itu saja yang kita bisa bahas pada hari ini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Rabu. Waalaikumsalam, makasih Bu. Waalaikumsalam. Makasih.